Ujian akhir semester, mata kuliah, perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia, kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada ZPD oleh Sonia Baitullah. Kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada Zona of Proximal Development atau ZPD di UPT SD Negeri 145 Gresik. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada pembelajaran Pancasila di UPT SD Negeri 145 Gresik, banyak peserta didik yang tidak memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang kemampuan sosiokultural yang dimiliki oleh peserta didik. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bimbingan atau bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran scaffolding mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Apa itu ZPD? Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau bisa disebut dengan tutor sebaya. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding ini saya lakukan di kelas 4B pada pembelajaran Pancasila dengan topik gotong royong. Yang pertama, pengenalan materi. Yang kedua, pengelompokan peserta didik berdasarkan perkembangannya. Yang ketiga, guru memberikan tugas sesuai dengan TARL perkembangan peserta didik. Yang keempat, guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding: 1. Peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain selama proses pembelajaran. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. 3. Peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. 5. Siswa dapat belajar dengan nyaman. Pembelajaran dan replikasinya. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran Pancasila. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.